Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Saudara, video kali ini saya mau bagikan bagi kita video cuplikan, yaitu ceramah dari seorang ustadz. Dan ceramah ini saudara sangat bagus, bisa mendamaikan antara Kristen dan juga Islam. Saudara, tanpa berlama-lama kita simak dulu cuplikan berikut ini. Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Ada seorang ustadz yang bernama Syaiful Karim, dan ternyata ustadz ini pernah memiliki kesaksian ketika dia membeli Alkitab yang dia yakini Injil yang diimani oleh umat Kristen. Dan ketika dia membeli Alkitab ini, saudara, dia bercerita dia takut dan dia sembunyi-sembunyi untuk membacanya karena dia bingung. Umat Islam mengimani Injil dan Taurat, tetapi kok mereka memusuhi umat Kristen, bahkan tidak pernah membaca atau mengimani Injil tersebut. Nah, seperti apa kesaksiannya, saudara? Kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Kalian itu kadang-kadang ngerti enggak, bencinya udah duluan. Itu simbolik. Begitu seseorang sudah natal, lahir kembali kesadarannya, maka tubuhnya itu bercahaya, banyak lampunya. Dia bisa melihat pusat semesta dalam dirinya. Itu namanya sudah tercerahkan. Maka dalam Injil dikatakan, ya, Allah cahaya adanya, sekali-kali tiada gelap di dalamnya. Selagi cahaya itu ada padamu, percayakan cahaya itu supaya kau menjadi anak-anak cahaya. Keren itu. Kalau ngerti, kan kalian baca Injil juga kagak, bencinya udah duluan. Saya hatam Injil, dan tidak ada yang salah di sana. Yang salah pikiranmu tentang Injil, karena dari kecil sudah membencinya. Ngomong aja sembarangan. Ketika ditanya waktu pelajaran agama, kitab yang wajib diimani ada berapa? Lancar 4 katanya. 1 Al-Quran turun sama Nabi Muhammad, 2 Injil turun sama Nabi Isa. Pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana kau bisa mengimani? Punya aja enggak, baca aja tidak. Lucu kan? Memang lucu kalian ini. Bagaimana bisa mengimani? Saya waktu minta dibelikan Injil sama bapak saya juga dipukulin sama bapak saya. Ngapain kan kau minta Injil? Permintaan saya dianggap aneh, padahal bapak saya ngajarkan pada saya kitab yang wajib diimani ada 4. Quran saya punya, Injil pengen punya. Kenapa saya tidak boleh? Kan harus diimani. Apa yang salah dengan saya? Malah dipukulin. Ya udah, karena dipukulin ya saya ngumpulin duit beli sendiri. Diumpetin lagi. Karena nggak boleh kelihatan. Seperti itu kita beragama selama ini, tidak terbuka. Terus terang ya, saya pernah benci sama Injil. Tapi kebencian itu bukan karena saya tahu isinya buruk, bukan. Karena saat itu ditanamkan pada diri saya untuk membencinya. Seperti saya benci salib, padahal saya nggak ngerti salib. Lihat salib itu, bagian yang mendatar kan pendek, tapi bagian yang vertikal kan panjang. Kan di situ ada makna yang dalam. Ya, kita telah mendengarkan kesaksian atau ceramah singkat daripada Ustadz Syaiful Karim ini, saudara. Dan saya percaya kita semuanya telah diberkati, sekalipun ini adalah kesaksian dan ceramah bagi umat yang dibimbingnya. Tetapi kita yang mendengarkannya, saya percaya kita semuanya ikut berbahagia. Karena apa yang disampaikannya itu adalah benar demikian. Seperti tadi kita telah mendengarkan bahwa orang-orang yang menghidupi Injil, sebab Injil itu adalah kekuatan Allah, dan di dalam Injil ada terang Tuhan, sehingga setiap orang yang menghidupi Injil akan membawa terang dan damai dari surga untuk menerangi dunia yang gelap ini. Amin. Seharusnya semua ustadz seperti Bapak Ustadz Syaiful Karim ini, yang selalu menghembuskan dan membawa nuansa damai, toleransi yang tinggi. Selama ini kita tahu ada banyak ustadz-ustadz yang mengajak umatnya bukan berdamai, tetapi melakukan hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan Ustadz Syaiful Karim ini.
Kita bersyukur ada Ustadz seperti Syaiful Karim dan juga ada Ustadz Buya Syakur yang dalam pengajaran mereka, dalam wawasan pengetahuan intelektual mereka, mereka selalu membawa ajaran-ajaran yang netral dan tidak berpihak. Karena memang ketika kita menghidupi, bahkan mengimani, serta berfokus kepada Tuhan, seharusnya tindakan dan perbuatan kita itu harus terbukti. Bukan hanya untuk satu golongan, tetapi untuk semua manusia harusnya berdampak sehingga orang-orang lain juga bisa menikmati bahwa kita memang adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, dan kiranya apa yang kita dengarkan ini, kita juga harus flashback ke dalam diri kita. Kita sebagai orang-orang yang mengimani Injil, yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus, kita juga harus membuktikan bahwa kita adalah gambaran atau suratan terbuka untuk bisa dilihat orang. Karena seperti firman Tuhan berkata, barang siapa yang menerima Yesus, maka di dalamnya ada terang, dan terang itu tidak akan pernah padam, bahkan dia akan menerangi, memancar sampai ke ujung bumi. Oke teman-teman, kita baca beberapa komentar dari netizen ya, karena komentarnya seru semua nih. Ya, komentar yang pertama datangnya dari Nur Cahaya Pasaribu. Kebencian memang penjara yang menjajah pikiran manusia, menjadi tidak produktif berkarya, tapi justru dipergunakan oleh pikiran yang tidak sehat. Kebencian menimbulkan ide yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita dan buat orang lain. Terima kasih Pak Ustadz Karim. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang cinta damai. Amin. Komentar yang luar biasa teman-teman. Ya, komentar yang berikut dari Jerry Hupi. Inilah Ustadz pilihan Allah. Banyak Ustadz tapi yang terpilih hanya sedikit. Contoh Ustadz Syaiful Karim, Kiai Buya Syakur, Guru Gembul, dan lain-lain. Merekalah adalah cahaya hidup buat umat Islam. GBU Ustadz sehat selalu. Amin. Nah, saudara-saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan tadi ya, saudara. Bagaimana saudara Ustadz itu mengatakan bahwa mereka agama Muslim meyakini Injil dan juga Quran. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi kesaksian dari Ustadz ini ketika dia katanya membeli Injil, kitab Injil, maka dia katanya dimarahi habis oleh orang tuanya. Saudara yang berkati oleh Tuhan, itu juga yang sedang terjadi di dalam bangsa kita Indonesia. Ada begitu banyak orang sudah lebih dulu membenci Injil, membenci kekristenan, padahal ajaran mereka mengajarkan bahwa mereka harus juga meyakini Injil itu sendiri. Saudara, saya berdoa kiranya biarlah lewat video cuplikan yang dibagikan oleh Ustadz ini, biarlah saudara kita Muslim terbuka ya, sehingga melihat lebih jelas lagi, sehingga tidak ada lagi di luar sana yang benci dengan kekristenan, yang mencoba mengkafir-kafirkan, yang mencoba mengharamkan, mengejek saudara kekristenan, tetapi biarlah mereka juga memandang jauh ke depan untuk mau bersatu, untuk mau mengasihi satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.